Urip kok akeh pikiran yo ben wong Katolik kok manggul salib yo ben 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 yo ben. Kamu banggakah jadi orang Katolik? Allah hanya mengasih kita cuek aja. Gereja yang telah dimulai yang para kembang Indonesia. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam refleksi pendalaman bulan kitab suci nasional yang terakhir. Hari ini saya ingin mengajak bapak ibu semuanya untuk bertanya, mengapa saya bangga menjadi orang Katolik? Kita flashback sejenak. Pertemuan pertama kita diajak untuk menyadari bahwa Allah adalah kasih. Pertemuan yang kedua kita diajak untuk mengenali identitas pribadi Yesus sebagai anak manusia, raja kerajaan surga. Pertemuan yang ketiga kita diajak untuk berefleksi, menilik ke dalam batin kita. Kita orang-orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dan yang terakhir kita akan bahas hari ini, yakni kebanggaan kita menjadi orang Katolik. Rupa-rupanya berbuah keselamatan dan panggilan yang memerdekakan. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, ada dua alasan mengapa kita harus bangga menjadi orang Katolik. Berkat apa? Pertama, orang Katolik bisa disebut sebagai orang Katolik kalau dia sudah menerima sakramen baptis. Apa efek orang menerima sakramen baptis? Yang pertama, dibebaskan dari dosa-dosa asal. Yang kedua, mendapatkan hak waris Raja Kerajaan Surga Yesus Kristus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, ditebus berkat wafat dan kebangkitannya di kayu salib. Dan yang ketiga, kita dianggap sebagai anggota resmi gereja yang adalah persekutuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Itu dasar yang pertama, sakramen baptis. Yang kedua, selain sakramen baptis adalah kita memiliki credo. Aku percaya. Mengapa? Karena di sana dinyatakan dengan sangat jelas kepercayaan iman kita akan Allah Tritunggal. Yang kedua akan gereja yang satu, kudus, apostolik, dan katolik. Mengapa? Karena kita sebagai orang-orang Katolik tidak berojol procot begitu saja, tetapi gereja ini lahir dari sejarah yang panjang, dari sebuah pergulatan iman yang panjang, dan tentunya dituntun oleh karya Roh Kudus hingga sampai detik ini. Itu dua hal dasar mengapa kita harus bangga menjadi orang Katolik, karena sakramen baptis, karena credo, iman kepercayaan yang menjadi landasan hidup kita sebagai orang-orang Katolik ini ada secara nyata dalam perjalanan sejarah. Jadi bukan cerita bohong-bohongan, bukan rekayasa. Apa yang kita hidupi sekarang itu merupakan warisan sejarah yang sungguh-sungguh nyata dan membuat banyak orang mendapatkan keselamatan di akhir hidupnya. Berikutnya, kita di pertemuan yang keempat ini diajak untuk merenungkan bersama dari perjalanan jemaat perdana, bagaimana mereka mencoba menggulati kehidupan imannya. Kita diajak untuk merenungkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47. Kurang lebih saya boleh membuat singkatan demikian, apa yang terjadi di dalam kisah itu, dengan 5B. B yang pertama,
bertekun dalam pengajaran para rasul. Mengapa kita perlu bertekun dalam pengajaran para rasul? Karena di sanalah kita mempunyai teladan-teladan iman. Karena di sanalah kita mewarisi sikap batin, perjuangan, pergulakan batin, dan warisan-warisan yang nyata dalam bentuk tulisan yang saat ini juga kita terima. Antaranya kitab suci, lalu juga tulisan-tulisan suci, termasuk juga yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Selain dalam bentuk tulisan, juga ada dalam bentuk ungkapan tradisi yang kita hidupi sampai sekarang. Misalnya, tradisi ritual yang masih kita jalankan di dalam setiap perkumpulan, setiap pertemuan. Kita juga mengambil dari warisan-warisan yang diberikan oleh para rasul. Yang B kedua, bersekutu dalam kasih. Rupa-rupanya para rasul pada waktu itu mereka berkumpul atas nama kasih. Mereka berkumpul melihat bagaimana karya Allah dalam diri Yesus itu pertama-tama dilakukan atas dasar pengorbanan kasih. Maka di antara mereka terjadi usaha untuk bersekutu di dalam ikatan kasih, di dalam ikatan pengertian iman yang mendewasakan. Tidak saling jegal satu dengan yang lain, tetapi saling merangkul satu dengan yang lain. Bersyukur dalam perjamuan kudus Tuhan, yakni Ekaristi. Ini menjadi salah satu warisan iman yang kita hidupi sampai sekarang dan sampai seterusnya. Karena apa? Lewat Ekaristi ini, kasih karunia Allah nyata di dalam tubuh dan darahnya yang menebus hidup kita dari segala dosa-dosa dan pelanggaran. Maka suasana perjamuan Ekaristi itu yang paling pokok adalah suasana perjamuan syukur, mensyukuri kasih karunia dari Allah. Eukaristia itu artinya syukur, mensyukuri. Bagaimana kita kehidupan harian ini kita maknai, kita ungkapkan, kita persembahkan di dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Yang keempat, berbagi milik. Ketika orang itu memiliki suasana kasih di dalam dirinya, maka apa yang menjadi kepunyaannya itu tidak menjadi monopoli pribadi. Ia pasti akan mencoba mengungkapkannya pula dalam semangat kasih, yakni dengan berbagi. Begitu pula yang dilakukan oleh para rasul, jemaat perdana. Mereka bersekutu di dalam iman akan Allah, tidak meninggalkan atau tidak melupakan sisi duniawi, di mana kelengkapan hidup, kebutuhan hidup sehari-hari itu harus ditopang bersama. Maka ketika mereka melakukan persekutuan, melakukan perkumpulan, mereka juga tidak lupa untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan jemaat. Gambarannya, kalau yang terjadi di paroki kita, misalnya yang terjadi di Stasi Kedawung, di Stasi Kuripan, di Stasi Bawang, selesai misa, di Subah juga. Ketika sesudah misa, lalu bersama-sama mengadakan perjamuan. Biasanya ada yang caos dahar romo, lalu juga ada yang menemani. Suasana perjamuan ini menjadi bukti bahwa rezeki kehidupan ini rupa-rupanya akan semakin berdampak, berdaya guna ketika dibagikan. Singkat kata, harta di duniawi itu akan menjadi harta di surga ketika harta di duniawi ini dibagikan. B yang kelima, yang terakhir adalah bersukacita dalam kehidupan sehari-hari. Semangat kasih, semangat pengertian, semangat berbagi, itu akhirnya membawa kita pada pengalaman rohani, pengalaman konsolasi, pengalaman hiburan rohani, di mana kita dipenuhi oleh Roh Tuhan yang akhirnya kita bersukacita
menjadi orang-orang yang telah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita ini akan membawa kegembiraan pula bagi orang-orang yang kita jumpai. Contoh, kalau setiap hari misalnya kita itu baru bangun pagi lalu hawane mung besengut, orang pertama kali melihat itu juga akan antipati terhadap kita. Kayak wong opo, utangnya okeh poyo, masalahnya okeh poyo. Akan ada berbagai macam pertanyaan dan juga orang menjadi tidak tertarik untuk mengenali siapa diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, sudah saatnya Anda bangga menjadi orang Katolik. Jangan ragu-ragu untuk menjadi agen-agen pewarta Kristus yang hadir memberikan keselamatan karena kasih-Nya. Jangan berdiam diri. Banggalah menjadi orang Katolik. Milikilah rasa handar beni terhadap gereja. Peliharalah iman Anda. Niscaya Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan dan berkat, terutama dalam pesiarahan hidup kita sehari-hari. Urip wis okeh pikiran yo ben, wong Katolik kok manggul salib yo ben, 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 yo ben lah wong wis duwe Gusti Yesus.